karena fisika itu adalah ilmu yang membahas struktur ruang waktu. Nah, jadi sekarang kita bahas tentang waktu. Ya. Bentar, gimana? Oh, sudah. Oh. Oke, ini ya. Nah, ya jadi kita belajar tentang sistem waktu di kita. Ya. Kita punya zona waktu berapa ya? Halo? Di Indonesia 3, Pak. Enggak. Di bumi nih, di bumi. Lupa saya, Pak. Zona waktu? 25 bukan ya, Pak? 25? 25 atau 24? 24, Pak. 24 apa 25? 24, Pak. 24 ya? Baik. Ya. Nah, sekarang kita pelajari ya zona waktu kita. Nah, ini. Nah, jadi ini sesuatu yang kita rasakan, ya. Kita hidup di dalamnya setiap saat. Sistem waktunya mengalir, gitu. Ibarat ikan, waktu itu airnya, begitu. Nah, kita kemudian nggak pernah bertanya tentang sistem waktu kita. Tadi ada yang mengatakan 24, ada yang 25, mungkin nanti ada lagi berapa. Ya, kita lihat. Jadi, maaf, ini hanya ya ini ilustrasi. Tadi saya kutip surat Al-Asr, ya, maaf, ini saya percepat saja ini ini kalau ngaji ya jenis kantanya ditelaah dulu begitu ya. Oke, ini saya lewat aja. Tuh. Nah, jadi ini. Jadi awalnya waktu di bumi itu suka-suka sifatnya ya. Itu. Jadi misalkan di Amerika ya, di suatu wilayah tertentu sistem waktunya tertentu ya. Kemudian di Asia buat sistem waktu tertentu yang nggak ada hubungannya dengan yang di sebelumnya tuh, yang di Amerika ini. Kemudian di mana ini ya, ini bikin lagi. Kemudian di Afrika juga bikin itu, di Eropa, kemudian di Amerika Latin bikin sendiri. Nah, karena suka-suka maka nggak bisa diketahui dengan baik oleh orang di tempat lain ya, kecuali orang itu sudah pernah misalkan datang ke Jerman dengan sistem waktu yang diterapkan ya, itu pun kalau terus menggunakan caratan, itu pun kalau juga tahu waktu relatif dengan waktu tempat yang bersangkutan. Kalau enggak ya lupa lagi gitu. Jadi acak gitu ya. Acak gitu. Nah, ini menyulitkan ya, menyulitkan komunikasi kalau kita mau bikin komitmen gitu ya. Nah, kemudian ilmuwan tahu ya dan menyampaikan bahwa bumi kita itu berotasi ya, itu dalam waktu 24 jam. Sehingga kemudian, nah ini tadi sudah kita singgung ya, jari-jari bumi 6.371 sehingga 1 derajat itu setara dengan 111 km ya. Nah, 1 kali putar 360 derajat itu dalam waktu 24 jam. Ya. Nah, artinya dalam 1 jam ya bagian bumi itu bergeser atau berputar ya, sejauh 15 derajat. Itu kan? Ya. Karena 1 jam itu bergeser 15 derajat, maka 1 derajat ya ditempuh dalam waktu 4 menit. Nah, gitu ya. Nah, apakah dengan demikian
kita punya 24 zona waktu ya, karena per 15 derajat itu bergeser 1 jam. Kelihatannya iya gitu ya. Kelihatannya kita punya 24 zona gitu. Nah, itu ternyata tidak. Zona waktu yang kita punya itu ada 25. Loh, kok bisa? Tentu itu pertanyaannya, kok bisa gitu. Nah, ya memang nyatanya seperti itu. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Ya, menjelaskan yang 25 ini. Ya, kita lihat. Nah, ini tadi singgung ya. Jadi ini Buongiorno melalui Greenwich di Inggris ya. Tuh. Ditarik ke timur per 15 sampai 180. Ya, ini bujur timur. Kemudian tarik ke barat 15 terus sampai 180 itu bujur barat ya. Itu. Nah, per 15 ini 1 jam ya, 1 jam begitu ya. Itu. Ya, 1 jam. Sehingga ini dibagi 24 jam gitu ya. Tetapi seperti yang saya kemukakan tadi, karena di awalnya itu sistem waktu itu suka-suka, jadi ya nggak bisa diketahui dengan baik oleh orang di tempat yang berbeda. Maka Sir Staunford Fleming ya, dari Kanada itu ya, pada tahun 1878 itu mengusulkan ya zona waktu. Jadi bagaimana kalau kemudian di bumi itu dibuat zona waktu ya, dibagi per 15, lalu di situ ada perubahan ya, perubahan waktu di setiap 15 derajat itu. Nah, itu yang diusulkan oleh Sir Staunford Fleming ya. Nah, usulan ini ya. Nah, jadi ini ya usulannya itu. Usulan ini kemudian di-follow up 6 tahun kemudian ya, yaitu dengan diadakannya the international deadline International Meridian Conference ya, itu yang di Washington ya. Nah, ini jadi di situ dibahas ya zona waktu dengan mengacu 0 derajatnya itu adalah bujur yang melalui Greenwich ya, itu. Nah, dari situ kemudian ditarik ke timur ya, hingga 180 per 15 ya, itu bujur timur, sedangkan dari Greenwich ditarik ke barat itu bujur barat juga, ketemu nanti di 180 ya, 180. Nah, itu ya. Nah, 180 ini bertemunya di sini nih ya. Nah, ini yang kemudian dijadikan international deadline, jadi garis tanggal ya. Jadi garis 180. Jadi garis tanggal ini kita lihat ini ya. Ini kan tidak ada pulau-pulau, di lautan ya, lautan. Jadi enak udah ya. Nah, jadi di sebelah sini kanan ini misalkan ya sekarang hari Jumat. Nah, di sebelah kirinya itu hari Sabtu. Ya. Kalau di sebelah kanannya itu Rabu, ya berarti sebelah kirinya itu Kamis. Begitu. Nah, ini di kanan dan kiri garis ini ada selisih 1 hari atau 24 jam. Tapi karena di sini tidak ada daratan ya, itu aman, begitu ya. Tidak ada masyarakat, tidak ada kehidupan, begitu. Jadi aman. Nah, pembagiannya begini ya. Kenapa tadi saya katakan zona waktunya itu 25. Ya, perhatikan ini. Nah, jadi nolnya itu di tengah sini. Ini zona waktu 0.
Nah, kemudian ke kanan ya sampai 12. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 sampai plus 12. Ya. Sedangkan dari 0 ke kiri ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya sampai min 12. Jadi di kanan dan kiri itu ada 12. Jadi total 24. Tapi di sini ada zona 0. Jadi zona waktunya ada 25 ya. Ini ditarik dari kutub. Dari kutub ke kutub, dari kutub utara ke kutub selatan, begitu ya. Nah, ketika di daratan ini kelihatan lurus, tapi begitu masuk benua zona waktu itu ternyata tidak lurus, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan sosial politik setiap daerah ya. Jadi ini penjelasan 25 zona waktunya ya, seperti ini. Jadi selanjutnya kemudian perhatikan kan ini. Jadi Indonesia ya, kita punya 3 zona waktu. Nah, seandainya garisnya ideal, tarik ya dari kutub ke kutub lurus ya, dalam artian apa, garis terpendek itu. Jadi lurus itu kalau digambarkan di bidang datar gitu, tapi kalau dalam karena bola gitu, jadi itu garis lengkung yang terpendek ya, 20.000 10 km. Nah, kita tarik nih, kalau kita tarik seperti itu, ini akan kelihatan ya bahwa Jawa Timur itu terpotong jadi 2 ya. Surabaya itu termasuk daerah timur, garis bujur ini penanda apa, bagian timur dari plus 7 ya. Kemudian Bojonegoro ya, Tuban, Ngawi itu masuk sebelah baratnya garis bujur. Itu kalau ditarik garis lurus. Tapi ternyata memang tidak demikian, tapi dibelokkan kemudian melalui Selat Bali. Ya, Selat Bali itulah kemudian menandai perubahan waktu ya, Selat Bali. Jadi kalau di Surabaya ya, atau Jawa secara umum begitu, jam sekarang ini jam 2 ya, setengah 3, jam 3, maka Bali setengah 4 ya, karena 1 jam lebih dulu gitu Bali. Nah, garisnya ditarik ke utara itu pun ternyata tidak lurus ya. Melewati Kalimantan gitu. Nah, Kalimantan Timur Kalimantan Timur itu masuk Indonesia Tengah. Tapi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat itu masuk Indonesia Barat. Demikian juga dengan Banda Aceh. Kalau kita tarik garis lurus, Banda Aceh itu ikut plus 6. Plus 6. Enggak seperti WIB. Nah, tapi kemudian garisnya ditarik. Ini ya, sehingga semua bagian Sumatera itu masuk Indonesia Barat. Nah, yang menarik di sini ini sebenarnya kan ada Malaysia ya. Malaysia itu harusnya sama dengan Indonesia waktunya ya, Indonesia Barat, tapi ternyata Malaysia itu ikut jam Kalimantan Tengah ya. Nah, yang coklat ini. Tuh, Kalimantan Utara itu. Yang waktunya sama dengan waktu Indonesia Tengah. Ya, gitu. Nah, jadi gitu ya, zona waktunya itu dibuat sesuai dengan kepentingan lokal ya, kepentingan suatu daerah gitu. Nah, dan ini juga dipakai oleh negara-negara ya, oleh negara-negara. Nah, pertanyaan sekarang adalah hari itu dimulai dari mana ya, apakah di depan sini atau di belakang? Oh ya, yang kita tahu kan hari itu dimulai pada waktu jam 24.00 dan itu ketika posisi permukaan bumi yang bertolak belakang dengan matahari, posisi matahari. Jadi begitu ya. Nah,
ini walaili idza saja, dan ketika malam itu gelap, di puncak gelapnya pergantian hari. Jadi begitu ya. Nah, ini penanda ganti hari ya, jam 12 teng itu ya. Nah, 12 teng ini ganti hari. Ya. Kita lihat sekarang. Nah, nih. Jadi kalau mataharinya di kanan, ya, maka ini dilihat dari kutub utara gitu, dari atasnya kutub utara gitu. Nah, maka di ujung kiri ini adalah saat pergantian hari. Nah, ini. Dan itu kemudian berputar. Nah, ini adalah zona-zona waktu yang tadi saya perlihatkan dalam bentuk peta datar ya. Nah, waktu 0 itu dari mana ke mana ya. Tuh. Jadi selang bujur zona waktu. Nah, waktu 0 itu dari minus 7,5 derajat hingga 7,5 derajat plus 7,5 derajat. Itu zona waktu 0. Ya. Nah, kemudian plus satunya itu dari 7,5 sampai 22,5 derajat. Nah, jadi satu pada gambar ini titik tengahnya yaitu 15 derajat. Nah, zona 2 itu dari 22,5 sampai 37,5. Garis 2-nya itu adalah zona bujur 30 derajat. Jadi bagian tengahnya. Tuh. Jadi garis 7 ini 105 ini bagian tengahnya. Tapi zona waktunya dari 97,5 sampai 112,5 derajat. Ya, begitu dan seterusnya ya. Tuh. Yang menarik adalah posisi plus 12 ini. Plus 12 ini tidak 15 derajat, tapi hanya 7,5 derajat. Jadi 172 derajat hingga 180. Tuh. Nah, untuk lintang barat itu juga begitu. Ya, dari min 7,5 derajat hingga negatif 22,5. Jadi persis, hanya saja ini sekarang negatif. Ya, hanya itu negatif. Karena di sebelah barat. Nah, begitu seterusnya. Nah, sama untuk minus 12 derajat itu dari minus 172 derajat hingga minus 180 derajat. Jadi ketemu di 180 ini. Ya. Jadi 15 derajat untuk di 12 itu dibagi 2 ya. Untuk minus 12 dan plus 12 masing-masing 7,5 derajat. Itu yang membuat zona waktu itu menjadi 25 zona. Ya, bukan 24 gitu. Ya. Nah, selanjutnya ini ya, mari kita ini tadi mengawali waktu ya, mengawali hari di garis ini ya, di kursor ini. Nah, jadi misalkan di sini hari ini sudah ya, jadi ujung panah ini misalkan ini menyatakan jam 24 ya, di suatu ujung panah ini menyatakan 24. Nah, bagian yang berlawanan itu selisih 12 jam. Jadi misalkan ini 0. Nah, di sini plus minus 12 yang bersebelahannya itu. Itu ya. Nah, ini awal hari di sini. Nah, awal hari ini sudah berputar ya, misalkan jam 24 di sini. Ini sudah ganti hari. Ya, misalkan ini di sini hari Kamis. Karena ini sudah berlangsung, sudah berrotasi. Ya, maaf ya. Terputus tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Kemana tadi? Oh, ini. Ya. Jadi di plus 6 ini sekarang ganti hari. Misalkan ini hari Jumat ya, jam 6. Ini mau ganti hari Sabtu misalkan di sini ya. Ini jam 12 malam gitu. Berarti di titik di sini di 12 ini kita hitung mundur ya. Gitu. Nah, kalau ini jam 12 ya. Jam 12 begitu, ini jam 1 di 7 itu.
Ya, sama dengan kalau misalkan di Surabaya itu jam 12 malam ya, atau jam 24, maka di Bali itu jam 1 Pak, jam 1 dini hari. Ya, sudah beda hari. Kemudian makin ke timur lagi di Papua itu jam 2 begitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita hitung. Ini 7 itu jam 1, 8 ini jam 2, 9 ini jam 3, 10 ini jam 4, 11 ini jam 5, ya. 12-nya itu jam 6 ya. Berarti ini jam 6 pagi. Tuh. Nah, misalkan ini kita pilih nih hari apa? Kita pilih ya. Hari apa ini misalkan? Hari Jumat. Ya. Jadi di sini hari Jumat jam 6 pagi. Begitu ya. Nah, maka karena seperti pengetahuan ini tadi, atau bisa kita hitung juga ya, di ujung dari 6 ini adalah ini min 6. Jadi min 6 ini berarti jam 12 siang, karena ini jam 12 malam. Ya. 12 siang, karena di sini tadi hari apa yang tadi? Di sini, maaf. Yang apa garis merah. Ini Pak Nan tadi hari apa? Jumat ya. Kalau Jumat berarti ini sebelum Jumat ya. Ini. Jadi yang plus 5 ini berarti jam 23 Kamis. Kemudian yang plus 4 itu jam 22, jadi jam 10 malam begitu. Ya. Nah, kalau kita hitung satu persatu, maka di 6 ini jam 12 siang Kamis. Ya. Jam 12 siang Kamis. Tuh. Nah, berarti yang minus 7 itu jam 11 siang. Min 8 itu 10 siang. Yang min 9 itu 9 siang. 10 itu 8 siang. 11 itu 7 siang. 12 itu jam 6 pagi. Jadi 6 pagi. Jadi di 12 ini jam 6 pagi Jumat, tapi di sini jam 6 pagi Kamis. Gitu ya. Itu. Jadi di daerah sini tadi, di daerah lautan apa tadi itu Pasifik ya. Ini ada selisih 24 jam. Kalau kita merujuk garis merah ini di plus 6 ini jam 12 malam, gitu. Nah, sekarang kita lihat waktu yang lain, misalkan, ya ini Jumat ya, di sini Kamis. Nah, sekarang kita, ini misalkan di plus 2 ini, ya di plus 2 ini jam 24. Tuh, jadi di sebelah sininya yang di daerah panahnya itu Kamis. Ya, ini Kamis. Ini Jumat. Nah, kalau kita lacak sekarang ke belakang di sini, ya di plus 12 ini, ya 3-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jam 10 Jumat. Ya di 180 derajat timur ini, itu jam 10 Jumat. Ya, jam 10 Jumat. Ya. Nah, kalau kita hitung yang daerah sini, karena ini jam 24, ini jam 23 Kamis. Ya, jam 11 malam Kamis. Nah, kemudian nolnya itu jam 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ini jam 12 jam 12 siang, jadi minus 10. Ya, Kamis, jam 12 siang Kamis. Kemudian jam 11, 12, 11, nah ini 10. Jadi di sini jam 10 Kamis. Ya. Nah, dipisah oleh lintang 180, di sini jam 10 Jumat. Lagi-lagi ini selisih 24 jam. Ini jam 10 Jumat, di sini jam 10 Kamis. Ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau ujungnya di sini, ya, ini mau ganti apa nih? Mau, ya, jadi Kamisnya tinggal berapa nih? 1, 2, 3, 4. Tinggal 4 jam Kamisnya. Ya. Jadi Jumatnya sudah berlangsung 20 jam. Jadi berarti di sini sudah jam 8 malam nih, ya. Di 12 ini.
jam 8 malam Sabtu, Jumat malam Sabtu di sini. Ya. Jumat malam Sabtu. Nah, sedangkan di minus 12-nya, karena ini 20, berapa tadi? 24, ini 23, 22, 21, ini 20. Ini jam 8 malam di sini. Ya, jam 8 malam, Kamis malam Jumat. Tapi di sini jam 8 malam, Jumat malam Sabtu. Ya, gitu. Jadi, pada prinsipnya di muka bumi itu selalu ada 2 hari yang berbeda. Ya, secara umum itu begitu. Ada 2 hari yang berbeda. Gitu. Nah, ya. Di ujung sini itu selisih 24 jam. Ya. Nah, ini ada orang-orang yang kemudian mengusulkan supaya Mekah itu selalu mengawali ibadah lebih yang paling awal. Ya, sholat Jumatnya juga paling awal gitu ya. Maka Mekah itu bisa terjadi kalau ini pergantian harinya itu dijadikan Mekahnya di sini ya. Jadi meridian 180-nya itu ada di Mekah gitu ya. Timurnya Mekah. Itu baru bisa Mekah selalu mengawali ibadah tiap hari ya. Gitu. Tapi resikonya begini. Karena di situ di Mekah ya, di daratan yang memotong Mekah itu kan daratan ya, timur sedikit ada Iran, ada Afghanistan begitu ya. Kalau misalkan ini Jumat ya di Mekah itu di Kamis begitu, nah orang yang enggan Jumatan pergi ke Iran, pergi ke Afghanistan karena di situ Kamis ya. Nah besoknya ketika di Iran, Afghanistan itu Jumat, nah di Saudi itu Sabtu, maka kemudian dia pergi ke Saudi, sehingga kemudian dia tidak Jumatan karena sudah beda hari. Itu kalau garis tanggalnya tuh ditarik ke Mekah, misal karena pengen ibadahnya selalu mengawali, gitu ya. Itu ternyata tidak sederhana masalahnya. Karena apa? Di situ ada daratan, banyak negeri. Ya, jadi seperti itu. Nah, pokoknya kemudian selalu ada 2. Nah, kita lihat ya, misalkan yang hijau ini, ya, ini. Nah, ini kan, ini sekarang, misalnya ini Senin, ya, Senin, merah itu Senin, ya, yang hijau itu berarti Ahad, ya, Senin, Ahadnya berakhir ini Selasa. Ya, yang merah itu Senin. Ya, ini Selasa. Seninnya tinggal dikit, ini Selasa makin banyak, Senin tinggal dikit, Selasa makin banyak. Ini Rabu. Ya. Nah, yang biru ini tadi Selasa. Begitu. Selalu secara prinsip itu selalu ada 2 hari ya yang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini zona-zona waktunya seperti ini ya. Nah, yang menarik adalah jadi yang menarik balik sini di daerah 180 ini ya. Nah, di sini ada negara yang namanya Samoa. Ya. Samoa. Tuh. Samoa itu ya di daerah sini, ini daerah timurnya Australia, ya daerah utaranya Selandia Baru, begitu, tapi lebih ke timur. Nah, ini awalnya ya ketika conference international conference deadline meridian ya itu di Washington 84 ya. Semua itu di baratnya international deadline ya. Itu. Sehingga waktunya itu ya selisih sekitar 24 jaman lah, 23 jam dengan Amerika ya. Dan selisih waktu sekitar 3 jam dengan Jepang.
dengan hari yang sama dengan Jepang, begitu ya. Itu. Dengan Selandia Baru selisih ya sama dengan Selandia Baru ya. Itu. Dengan Australia ya selisih 3 jam. Itu semua. Nah, pada tahun 1892, jadi 8 tahun ya setelah conference Meridian itu, ya Raja Samoa didekati oleh para pedagang Amerika, ya. Kemudian ini membagi dua, ya. Jadi Samoa ini dibagi dua. Jadi ada Samoa yang baratnya IDL International Dateline atau garis tanggal internasional GDI, ada yang timurnya, ya. Sehingga yang timurnya ini kemudian mengulang, ya, mengulang. Jadi dibagi dua sekarang. Yang timurnya ini mengulang yang ya karena semula dia berada di barat International Dateline, ya. Jadi ketika di baratnya itu 4 Juli gitu kan. Ini kan harusnya besoknya kan 5 Juli ya. Senin 5 Juli 1892. Tapi karena kemudian garisnya itu ditarik ke barat, maka bagian Samoa bagian timur ya, itu yang kemudian mengadopsi atau mendekati waktu Amerika, itu kembali hari Senin. Meskipun kemarinnya itu sudah Senin, sekarang kembali Senin 4 Juli. Ya, itu hari kemerdekaan Amerika. Ya. Itu. Jadi akhirnya Samoa itu terpecah menjadi 2 sistem waktu. Di bagian baratnya itu misalkan hari Selasa, bagian timurnya hari Senin. Ya. Tentu ini ribet administrasinya ya. Gitu kan. Ya. Bayangkan kalau di Indonesia itu juga begitu. Misalkan Indonesia Barat itu Indonesia juga begitu ya. Cuman bedanya lintangnya itu bukan lintang IDL. Jadi tidak berbeda 24 jam. Tetap bedanya 1 jam. Kalau di IDL ini bedanya 24 jam per bulan. Nah, karena kesulitan seperti ini, maka setelah berlangsung sekitar 119 tahun ya. Tahun 2011 yang lalu ya, nah Samoa kembali menarik garis tanggalnya itu ke timur, sehingga semua Samoa itu berada di barat IDL ya, di barat IDL. Jadi ketika di sebelah timur IDL itu Kamis ya 29 Desember tahun 2011, kayak harusnya kan keesokan harinya itu kan tanggal 30 Desember ya. Tuh. Jadi ketika Samoa di sebelah timur IDL itu Kamis 29 Desember, di sebelah baratnya itu adalah Jumat 30 Desember. Ya, karena selisih 1 hari seperti yang saya jelaskan di depan tadi ya. Itu. Ya. Nah, pada waktu itu IDL garisnya kembali ditarik ke timur sehingga semua Samoa itu berada di barat IDL. Artinya sebagian baratnya normal ya, karena baratnya itu tadi 30 Desember hari Jumat, jadi ketika berubah hari itu menjadi 31 Desember ya. Nah, tetapi untuk Samoa bagian timur tadi itu kehilangan 1 hari. Setelah Kamis 29 Desember itu langsung jadi Sabtu 31 Desember 2011 itu Samoa. Ya. Nah, di daerah sini nih, ini nih, daerah sini, ya. Tuh. Nah, ini juga terjadi pada Kiribati, ya, itu Kiribati, tuh, Kiribati ini, ya, kan, jadi Kiribati itu, ya, nah, jadi nih, ya,
Jadi ini tadi Samoa di sini ya. Nah, ini Samoa ini tadi ya. Yang saya ceritakan tadi yang terbelah semula. Nah, ini kemudian ditarik ya. Ini pada nih ya. Jadi Kamis, mula-mulanya Kamis jadi hilang. Udah. Ketika Samoa itu kemudian ditarik ya, jadi garisnya begini sehingga semua Samoa itu menjadi berada di barat IDL ya. Itu. Jadi Desember 30-nya hilang. Ya. Semula ini di sini Kamis, harusnya menjadi Jumat. Nah, di sekitar ini Jumat. Tapi jadi kalau di sini Kamis, di sebelah sininya Sabtu, Jumat. Ya, begitu berganti, ini Sabtu, sini Jumat. Tetapi karena kemudian tarik begini, garisnya begini, ini juga jadi ikut Sabtu. Nah, dengan kata lain, Jumatnya 30 Desember itu hilang. Ya. Tuh. Jadi itu berlangsung ya tahun 2011. Ya. Nah, hal yang serupa itu terjadi pada Kiribati. Kiribati itu juga begitu. Merdeka tahun 1979 terbelah, ya, terbelah. Nah, pada 30 Desember, ya, 30 Desember. Nah, di sini 30 Desember. Di sini 31 Desember. Ya. Sini 31 Desember. Tuh. Itu hari Jumat juga ya. Itu tahun 1994. Jadi lebih awal ya pergantian kedua. Dari pergantian keduanya Samoa. Nah, jadi di sini 30 Desember, ini 31 Desember. Ini Jumat, ini Sabtu. Ya, ini Jumat 30 maaf. Balik lagi ke sini ya, atau oke, ini ya. Nah, jadi ini ya. Jadi oke. Ya. Di sebelah sini ini Sabtu tadi ya. Ini Jumat 30 Desember. Nah, ketika kemudian ganti hari, di sini kan harusnya menjadi Sabtu 31 Desember, ini Minggu 1 Januari gitu kan ya. Minggu 1 Januari. Nah, pada saat itu, jadi Jumat 30 Desember 1994, Kiribati itu menetapkan zona waktu baru dengan cara menarik seperti ini gambarnya nih. Nah, ini ya. Nih. Yang menjorok ini jadi plus 13 dan plus 14. Jadi pada waktu itu Kiribati membuang 31 Desember 1994. Karena setelah 30 Desember lalu ikut ini 1 Januari. Ya. Ikut 1 Januari. Nah, itu ya, 1 Januari 1995. Tuh. Nah, jadi itu yang terjadi pada Kiribati. Jadi dengan cara menarik plus 13 plus 14. Dan ini yang kemudian ya tahun 95 pada waktu itu inilah tahun baru yang paling awal ya. Jadi tahun baru itu selalu dimulai dari Kiribati gitu ya. Jadi dengan demikian zona waktu kita itu sekarang ada 27 ya. Ada 27 zona waktu. 25 dari 0 dan plus minus 12 lalu ditambahi zona waktu Kiribati ini. Dan ini selalu lebih awal. Nah, itu terjadi ya. Kalau ini 12, ini plus 13 ya. Sementara Indonesia itu yang berapa? Indonesia itu apa? Plus 7. Ini terjadi ya, ini sudah ganti hari di sini. Jadi misalkan dengan demikian ya, maaf, dengan demikian sekarang ada saat ketika di sini sudah ganti hari ya. Tuh. Jadi misalkan saya ulang ini ya. Saya ulang jadi di sini ganti hari lebih awal. Ketika ini ganti hari ya, misalkan
Ini Jumat. Ya. Jumat, hari Jumat berarti. Ini Jumat. Ya. Berarti ini kan awalnya ini kan Kamis. Berarti di sini kan Rabu. Gitu loh ya. Jadi ini Jumat di sini sampai di sini Jumat. Ini masih Kamis begitu. 2 jam ini Jumat. Nah, di sini Kamis. Ya, di plus 12 itu Kamis. Nah, tapi di sini di utaranya ini Rabu. Ya. Rabu. Begitu. Jadi dalam waktu 2 jam ya, ketika Indonesia Barat itu jam 5 sore, di muka bumi itu ada 3 hari yang berbeda. Misalkan nanti sore ya, nanti sore jam 5 di Surabaya, ini kan hari Selasa. Ya. Nah, hari Selasa. Nah, di Kiribati itu jam 2, jam 5-nya itu masuk hari Rabu. Ya, masuk hari Rabu. Nah, hari Rabu sampai jam 7 malam di Indonesia Barat. Nah, ini Rabu. Ya, Rabu. Tetapi di daerah sininya ini, daerah utaranya ini hari, jadi di sini hari Selasa, ini hari Senin. Ya, di sini hari Senin. Itu di Amerika itu hari Senin. Ya. Di Honolulu itu hari Senin, di Hawaii itu Senin. Itu. Ya. Itu terjadi setiap jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi kalau hari ini jam 5 sore nanti itu kita Selasa, di Kiribati itu Rabu selama 2 jam, ya. Setelah 2 jam maka Indonesia daerah New Zealand itu juga sudah mulai Rabu. Ya. Nah, seperti itu. Ya, Rabu. Nah, sedangkan ini kembali ada 2 hari lagi, ya. Kembali ada 2 hari lagi, jadi Rabu, dan sebelah sini itu sudah menjadi hari Selasa, bukan lagi Senin, ya. Jadi seperti itu. Nah, ya, lebih jelasnya lagi seperti ini, ya. Saya ulang ini. Jadi sekali lagi, kalau ya jam 24 itu ada di sini, gambar panah itu tadi ada di sini, ya. Nah, ini. Nah, berarti hari ini sudah sama, hari yang di sini sudah sama dengan bagian barat. Dengan bagian timur ini, ya. Sama. Yang belum sama itu yang belum dilewati panah, yaitu di daerah sini. Ini tinggal dikit ini aja sebelum ya IDR. Tapi ketika di sini, ya, Kiribati sudah masuk hari baru. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau sekarang hari Selasa di Jakarta, ini hari Rabu. Ya, hari Rabu. Tapi di daerah ini, ya, perhatikan kursornya ini di daerah sini dan bawah sini, ini masih hari Senin. Ya, masih hari Senin. Jadi ada 3 hari yang berbeda ketika di Jakarta atau di Surabaya jam 5 sore hingga jam 7 sore. Ya, setelah itu kembali ada 2 hari saja di muka bumi. Jadi ini, ya, ini Sunday, ini Monday. Ya. Nah, ketika ya ini Monday, ini Sunday. Perhatikan. Nah, jadi garis merah di kanan merah itu sudah Monday, ya, di sini Sunday. Nah, ketika garis merahnya di sini, ya. Nah, di sebelah kanannya merah. Ini seperti kepala ini, ya, kepala kuda atau kepala anjing ini sudah Thursday, sudah hari Selasa, ya, hari Selasa. Tapi yang di sebelah sininya itu Monday. Nah, tapi di bagian sini ini masih Sunday, gitu loh, ya. Jadi ada 3 hari selama 2 jam, gitu. Nah, itulah sistem waktu kita. Ya, dengan demikian, dengan kita mengetahui Tokyo itu misalkan GMT plus 9, ya, Kiribati itu GMT plus 14, ya, Buenos Aires itu GMT minus 3, maka
dengan kita tahu Jakarta itu misalkan jam 5 sore, maka kita juga akan tahu di Amsterdam itu jam berapa, hari apa, di New York itu jam berapa, hari berapa, Moskow itu jam berapa, hari berapa, dan seterusnya. Kita menjadi tahu, ya. Karena apa? Karena ada konvensi dari sistem waktu yang pernah dilakukan di Washington ya, pada tahun 1884, ya. Nah, sebagai kesimpulan, zona waktu di bumi itu ada 27, ya. Tuh. Nah, garis zona waktu itu ditentukan sesuai dengan kenyamanan. Oh ya, kenapa tadi saya tidak menjelaskan kenapa Samoa dan Kiribati tadi mengubah sistem waktunya, gitu ya, menggeser menarik IDL-nya itu ke sebelah timur. Alasannya adalah alasan bisnis, ya. Saya balik lagi ke, nah misalkan ini, ya, gambar ini saja, begitu. Oke, gambar ini. Nah, sebelum menarik ini, ya, jadi Samoa maupun Kiribati itu sistem waktunya ikut sistem waktu Amerika, ya. Nah, itu artinya selisih 24 jam dengan Selandia Baru dan Australia, ya. Nah, jadi misalkan begini, kalau Selandia Baru itu hari Senin mulai bisnis, Samoa dan Kiribati itu hari Minggu libur, ya. Jadi padahal Selandia Baru udah waktunya bisnis, ya, Senin, jadi tidak berbisnis, ya. Nah, kalau ini Selasa, di sini Senin, oke, berbisnis. Jadi bisnisnya itu mulai Selasa Selandia Baru. Kalau Selandia Baru Rabu, ini Selasa, oke, bisnis, ya. Kalau Selandia Baru itu Kamis, ini Rabu, oke, bisnis, ya. Ketika Selandia Baru itu Jumat, oke, di sini Kamis, ini bisnis, ya. Nah, ini. Nah, kemudian Selandia Baru 5 hari kerja, Sabtu nggak kerja. Nah, di sini Jumat. Jadi Jumat nggak bisnis, ya. Itu karena apa? Karena Selandia Baru libur. Ya, kemudian Sabtu. Nah, kemudian di sini hari Minggu, di sini Sabtu. Oke. Jadi bisnis dengan Selandia Baru itu praktis Kiribati dan Samoa itu hanya 4 hari efektifnya, ya. Tentu ini menjadi tidak nyaman. Ya. Jadi tidak nyaman. Karena itu dua negara ini kemudian menggeser zona waktunya, sehingga kemudian zona waktunya itu dekat dengan sama dengan Selandia Baru, ya, harinya itu, sehingga hari kerjanya sama dengan hari kerja Selandia Baru, 5 hari kerja, begitu, ya, gitu. Itu alasannya. Jadi alasannya adalah alasan kenyamanan, alasan ekonomi, alasan bisnis, gitu, ya. Nah, jadi menggeser zona waktunya sehingga kemudian tidak sama dengan zona waktu Amerika, gitu, ya. Jadi garis waktunya itu dibuat sesuai dengan kenyamanan. Awal hari sembarang bisa dimanapun, tapi yang mengapa kemudian ditarik di sini? Karena di sini tidak ada daratan, tidak ada lalu lalang manusia yang bisa berpindah, ya, dari timur dan barat IDL, seperti yang saya ilustrasikan tadi. Kalau misalkan ini ditarik ke daerah Mekah, gitu. Jadi kalau misalkan Mekahnya itu dilalui garis ini, maka kemudian nanti ada orang yang malas Jumatan, ketika Mekah Jumat dia akan pergi ke timur karena timurnya masih Kamis, ya, di daerah Afghanistan, daerah Irak. Ya, nyebrang aja naik motor, gitu. Nah, begitu Mekahnya Sabtu, ya, daerah timurnya Jumat, karena nggak mau Jumatan, balik lagi ke Mekah, ya, sehingga kemudian nggak pernah Jumatan, gitu. Nah, itu. Jadi itu alasannya mungkin jadi tidak nyaman, gitu. Ya, sehingga kemudian ditarik di plus minus 180. Dan secara umum ada 2 hari yang berbeda, tapi pada waktu tertentu,
ya 2 jam, itu jam 5 sore hingga jam 7 malam Jakarta. Itu ada 3 hari yang berbeda di muka bumi. Nah, itulah tentang zona waktu kita, ya, yang tadi kita duga ada 24, kita duga ada 25, ternyata saat ini itu ada 27 zona waktu. Demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak mau tanya, Ya, ya, silakan. Silakan. Halo, silakan. Siapa ini? Ya, halo, silakan. Oh, kemana? Kok terputus? Tes. maaf Pak tidak jadi Pak. Oh, kenapa? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, Pak, izin bertanya, Pak. ya, silakan. Eh, Hah? Kenapa titik waktu itu patokannya Greenwich, Pak? Patokannya Greenwich, ya. Ya. Jadi pertama ini kan, jadi begini. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, ya, dengan patokan Greenwich itu tadi, ini saya share lagi ya. Saya share lagi dengan patokan Greenwich. Udah masuk ya? Oh ya, masuk ya? Sudah, Pak. Gambar udah masuk ya? Sudah, Pak. Ya. Jadi dengan patokan Greenwich itu, ya, kemudian plus minus 180-nya ada di lautan ini. Ya. Di lautan ini. Nah, ini ketika kemudian 180 ini menandai awal hari. Ya, jadi IDL, International Date Line. Jadi garis hari internasional. Jadi awal hari itu di sini gitu. Nah, karena di sini secara umum itu nggak ada daratan, memang ada negara kepulauan ya seperti Kiribati dan Samoa, tapi tidak benua ya seperti 4 benua itu, tidak memotong benua begitu. Ya. Kalau memotong benua berarti akan lalu lalang manusia, sehingga kalau di sini itu garis 180-nya itu melewati katakanlah Asia misalkan ya. Maka seperti yang saya ceritakan tadi, kalau itu melalui misalkan Saudi begitu, maka ada daerah barat dan timur Saudi yang selisih waktunya itu 24 jam dan di situ banyak manusia. Ya, ada kehidupan gitu. Nah, itu nanti seperti yang dialami oleh Samoa dan Kiribati itu terjadi kesulitan administrasi yang cukup ya mengganggu begitu. Sehingga kemudian dipilih yang selisih hari 24 jam itu berada di lautan yang notabene tidak banyak negeri ya, tidak banyak orang yang bisa lalu lalang begitu ya. Jadi begitu salah satu alasannya itu ditarik plus minus 180-nya itu
Kemudian di lautan sini, garis sini, ya, ini kan lautan. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Ananda tadi apa? Departemen apa? Departemen Teknik Mesin, Pak. Mesin. Oke. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya. ID dari mesin. Ini kan Mesin Bapak juga, menjelaskan, Ya. Ini kan Bapak menjelaskan kalau zona waktu itu bisa berdasarkan kenyamanannya, Pak. Ya. Nah, berarti ada kemungkinan nggak, Pak, zona waktu yang sekarang itu bisa berubah di masa yang akan datang? Terima kasih. Ya bisa aja, ya. Tapi kan ini tadi, ya, misalkan mau digeser. Jadi ini sepertinya ya kalau saya lihat karena di sini daerah yang katakanlah ini kan lewat di sini, ya, yang di utara pun melewati ini Motok. Ya. Ini bisa dibilang yang katakanlah paling nyaman, begitu ya, paling nyaman. Tuh. Jadi ekstrimnya nanti sebentar, ya. Nah ini kan misalkan, nah ini ya, jadi apa? Ini kan di ujung sini. Kemudian Greenwich-nya kan ini, ya, yang melalui mana ini? Inggris ya ini kan, gitu ya. 180. Nolnya kan di sini nih, di sebelah kanan ini ya. Tuh. Kalau ini digeser, ya misalkan mau digeser kemana? Ke Australia gitu kan, sekitar 30 derajat gitu. Maka nolnya juga akan bergeser, ya, bergeser ke situ. Misalkan di laut sini. Nah. Ya, nah, saya nggak tahu di daerah sini ada kehidupan nggak di potongan benua yang ini, ya itu. Nah, kan Kanadanya di sini. Ya, tapi kalau misalkan di sini ada kehidupan, maka di sini nanti, ya ini yang kanan atas ini apa? Ini nolnya ya, nol. Misalkan nolnya digeser ke sini, nah kemudian 180-nya geser ke sini. Nah maka di sini di ujung ini, di atasnya Jepang ini ya, di daerah siapa ini? Rusia, itu nanti akan ada 2 hari yang berbeda. Ya. Itu di daerah sini akan ada 2 hari yang berbeda. Nah, ini tentu administrasinya kan jadi sulit. Ya. Administrasinya itu menjadi sulit gitu karena beda 24 jam di sini. Nah, seperti itu. Ya. Itu. Jadi kalau bergeser tentu nanti akan menyulitkan administrasi yang dilalui. Ya, kalau digeser ke, misalkan ini ke kiri melewati Jepang, nah, Jepang nanti kesulitan. Dan karena melewati Jepang juga otomatis akan melewati Australia. Ya, nah, di Australia nanti di satu negeri itu akan sama-sama siang, misalkan ya, Australia Barat dan Australia Timur sama-sama siang jam 12, tapi harinya beda. Yang barat itu misalkan jam 12 siang hari seperti sekarang Jumat, sebelah timurnya hari Kamis. Ya, jadi yang Muslim di Australia Barat, ya tadi misalkan nggak pengen Jumatan, dia pergi ke Australia sebelah timur, karena timur masih hari Kamis. Begitu. Sementara ya besoknya ketika di situ Jumat, dia kembali lagi ke Australia Barat karena di situ udah Sabtu gitu. Itu kalau digeser ke mana? Ke daerah barat gitu ya. Gitu. Gitu. Tapi kalau digeser ke timur, nanti potongan apa namanya? Itu akan memotong utara Kanada. Ini ya, kalau digeser ke sini, sebelah kanan sini kan, potong Kanada gitu. Nah, kalau mana dipotong mengalami hal serupa seperti yang dialami di Australia tadi, begitu ya. Itu. Kalau itu kemudian ada kaitannya dengan ibadah atau setidak-tidaknya administrasi bisnisnya, ya, misalkan ada upacara sekolah, nah itu jadi ribet, ya. Jadi akan di situ ada 2 hari yang berbeda, begitu, ya, ready. Baik Pak, terima kasih. Silakan yang lain. Jadi ini konvensi ya, perjanjian. Tapi dasarnya adalah yang semuanya jadi nyaman begitu.
Baik, kalau nggak ada lagi, saya lanjutkan materi terakhir. Izin Pak. Ya, coba. Maaf Pak, mungkin pertanyaannya agak Aditya. melanjutkan. Cikal Pak namanya Pak. Cikal. Oh, Cikal. Kamu apa? Ya. Mesin juga? Teknik industri Pak. Oh, TI, oke. Iya, mungkin ini agak melebar sedikit pertanyaannya, nggak apa-apa ya Pak? Ya, silakan. Kalau misalnya kita pakai zona waktu dan juga melihat kondisi bukan bentuk bumi yang bulat ya Pak, Ya. Kan untuk di kutub utara tuh masih ada kehidupan ya Pak, kalau tidak salah. Ya. Daerah kutub utara. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan misalnya contoh kasus waktu puasa Pak, untuk waktu puasa. Apakah berpengaruh Pak? Karena kan untuk jam itu kan udah tetap ya Pak ya. Tapi kalau misalnya puasa yang di utara malah jadi lebih lebih pendek jadinya waktu untuk berpuasanya. Dan pertanyaan saya selanjutnya, apakah menurut Bapak ini cukup adil untuk pembagian waktu puasa tersebut Pak? Karena ya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Nah, begini, bahkan ya kalau puasanya itu bulan-bulan Juni, kan? Jadi di kutub utara itu kan mengalami matahari berada di utara itu kan ketika bulan Juni ya, bulan Juni. Jadi ada saat ketika di daerah utara itu ya, misalkan di daerah utaranya Norway, kalau puasanya itu terjadi pada bulan Juni, ya, itu puasanya 20 jam. Ya, puasanya 20 jam begitu. Malamnya hanya 4 jam. Jadi setelah buka, gak lama kemudian Isya, tidur baru setelah terawih dikit gitu, tidur udah puasa lagi, sahur lagi gitu ya. Gitu. Tapi di daerah yang lebih utara lagi justru siang terus-menerus. Justru siang terus-menerus begitu ya. Jadi puasa terus begitu. Nggak ada putusnya. Jadi problemnya bukan perkara adil dan tidak, justru bagaimana di daerah yang katakanlah yang lebih ke utara itu yang kemudian misalkan ini ya di daerah Moskow di ujung-ujung sini gitu ya. Dan Norway-nya di sini nih. Mana Norway ini ya? Nah, di ujung sini ini dari daerah-daerah sini. Ini kalau ada kehidupan di sini ya, sampai di daerah sini, ini akan mengalami siang terus-menerus ya. Siang terus-menerus. Jadi di situ menjadi problem fikih yang gimana ya, puasa yang di daerah-daerah seperti itu. Bahkan bukan hanya fikih puasa saja, karena kemudian nggak ada malamnya. Pertanyaannya kemudian bagaimana sholat maghribnya, bagaimana sholat isya-nya, begitu ya. Jadi ada masalah di situ memang, ya. Dan itu tugasnya ahli fikih merumuskan itu ya. Nah, jadi seperti itu Cikal, ya. Itu Cikal. Ya Pak, terima kasih. Selanjutnya tadi Syafira, silakan Syafira yang sudah raise hand. Saya mau nanya Pak. Mencontoh dari apa? Departemen apa? Dari teknik industri. OTI juga, silakan. Mencontoh dari Samoa, kenapa nggak Indonesia dijadikan satu zona waktu juga Pak? Jadi bisa meningkatkan ekonomi gitu. Oh, satu zona waktu gitu ya. Iya. Samoa itu pendek sebenarnya ya. Samoa itu distribusinya pendek ya. Itu. Cuma Samoa itu meskipun pendek ya, tadi seperti yang saya jelaskan tentang ini ya. Jadi sebentar ya. Nah ini gitu loh ya. Jadi zona waktu itu kan di sini. Yang plus 1 itu 7,5 sampai 22,5 gitu loh ya. Dan seterusnya. Nah, Samoa itu meskipun pendek tapi memotong garis ini gitu. Ya.
motong garis apa namanya ini IDL ini yang merah di ini. Tuh. Jadi masalahnya itu sama itu di situ. Tuh. Nah, seperti halnya Kiribati. Kiribati itu tadi yang mirip dengan kita itu sebenarnya Kiribati, ya. Kiribati itu sama 3 zona waktu, gitu. Ya. Bedanya dengan kita, Kiribati itu memotong juga IDL. Gitu. Tapi Kiribati tetap saja ya, punya tiga zona waktu, tapi sekarang dibuat tidak memotong. Jadi IDL-nya dibuat di sebelah timur negara Kiribati. Ya. Jadi tetap zona waktunya tetap 3. Nah, di Indonesia juga begitu. Indonesia ini kan tidak dilewati IDL, ya. Jadi tidak terlalu ngefek ke sistem bisnisnya, gitu. Ya, karena tidak selisih 24 jam. Jadi maksud saya begini. Jadi misalkan Jakarta itu jam 12 siang, Bali jam 1, gitu ya, jam 1 siang. Tuh. Tapi harinya sama. Jakarta jam 7, Bali jam 8. Harinya sama. Sama-sama hari Senin, sama-sama hari kerja, sama-sama hari bisnis, ya, sama-sama hari upacara anak-anak sekolah, begitu. Itu. Jadi nggak ada masalah. Tapi untuk Kiribati sebelum disatukan pada tahun 1994 ke Desember dan 1 Januari 1995 itu dipisah, ya, dipisah. Jadi seolah-olah kalau kita beri ilustrasi di Indonesia ya, misalkan IDL-nya itu melalui garis ini. Ya, saya maju ke depan lagi ya, maju ini. Nah, misalkan ini IDL. Nah, misalkan ini ya. Nah, misalkan ini IDL-nya di sini, garis merah yang ini ya, di tengah ini. Nah, jadi Kiribati itu seperti itu. Samoa itu seperti itu. Ya. Nah, artinya apa ini? Artinya misalkan Jawa ini ya. Jawa ini Jawa Timur misalkan ya, Surabaya. Itu sekarang ini saya lihat jam. Nah, itu 3:30. Ya, 3:30 hari apa nih? Jumat, ya. Maka di Bali itu juga 3:30 tapi hari Kamis. Gitu loh. Ya. Jadi beda, administrasinya beda kalau seperti itu. Ya. Nah, ketika Indonesia ini kan masih ada kerja, masih bisa bisnis bisa. Tapi besok kan hari Sabtu, 5 hari kerja tutup, kampus-kampus tutup, ya. Tuh. Sementara Bali itu hari Jumat, kampus masih buka. Jadi Udayana nggak bisa lagi komunikasi dengan ITS, nggak bisa lagi komunikasi dengan UNER. Kenapa? Libur udah hari Sabtu, begitu, ya. Nah, ketika ITS, UNER itu hari Senin, Bali hari Minggu, ya. Minggu kan nggak kerja Bali. Itu. Jadi meskipun ITS UNER kerja, karena Senin Bali nggak kerja, udah. Karena itu kemudian Bali itu bisnis dengan Jawa itu hanya 4 hari efektifnya. Itu yang dialami oleh Samoa maupun Kiribati, gitu, ya. Nah, tetapi karena ini bukan IDL, nggak pengaruh, ya. Hanya selisih 1 jam. Jadi bisnisnya nggak terpengaruh, gitu. Jadi antara Jakarta dan Sorong itu hanya selisih 2 jam. Jakarta jam 7 tadi Jumat, nah ini jam 9 Sorong. Makassar jam 8, nggak ada masalah. Ya, kontak-kontak rektor antar PTN yang mau persiapan PON, nggak masalah. Harinya sama. Ya, itu. Tapi kalau ini adalah IDL, itu beda hari. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Ya. Jadi nggak bisa disetarakan dan kemudian meniru Samoa dan Kiribati jadikan satu sistem waktu. Itu nggak ngefek, ya, nggak ngefek ke apa tadi,
efektivitas kerja, gitu, Safira. Ya, begitu, Safira. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.